selama Yesus belum balikin, ada nggak sampai dengan tahun ini 2025 ada data nggak yang nyariin keledai? Saya nantang kamu, ceder kon. Ada nggak datanya dalam Alkitab? Ada tertulis pencuri Yesus yang telah mencuri keledai itu dicarikan oleh pemiliknya. Karena di dalam hukum Islam, sekali lagi, dalam hukum Luqatah, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2427 dikatakan, jika tidak datang pemiliknya, maka terserah engkau boleh pakai. Tetapi jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya. Saya minta kamu datanya 2025 ada yang minta keledai itu. Ayo dong, biar kalah sama bocil yang belum lulus kuliah katanya kan. Kamu rendah-rendahkan saya. Ya itu urusan kamu. Kemudian yang berikutnya, kamu mengatakan Yesus itu bohong sama penjahat di sisi sebelah kanan Yesus, katanya pada hari ini juga engkau akan pergi ke Firdaus. Hei Nandar, kamu tahu Firdaus itu apa enggak? Bukan kebun jannah seperti Islam, tidak langsung ke surga. Memang Yesus turun kala maut, itu bukan bohong. Ya, tipologinya adalah pada saat Yunus berada di dalam perut ikan paus. Begitu loh, kita baca dalam 1 Petrus 3:19. Saya nggak tunjukin data karena makan waktu. Saya sebutin, makanya catat ayat-ayatnya. Oke, 1 Petrus 3:19. Di situ tulis apa? Yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya, tetapi dibangkitkan menurut roh. Kamu baca dalam 1 Petrus 3:19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi Yesus turun kala maut untuk membebaskan mereka. Dibawa kemana? Ke surga. Bapak ke surga. Kenapa Yesus harus turun kala maut? Karena Yesus harus mengalahkan maut. Itu makanya dalam pengakuan iman rasuli kami dikatakan yang wafat turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia turun ke alam maut, bukan dia mengalami maut seperti Muhammad sampai dengan detik ini nggak bangkit-bangkit, tapi dia mengalahkan maut. Lihatlah dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Dan orang yang berbicara itu kepadaku berkata, lihatlah aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Itu Tuhan Yesus. Balik lagi, pertanyaan saya nggak dijawab dari tadi. Kamu bilang katanya, nih saya sekarang balikan kamera. Dalam surah Al-Fat, kamu bilang katanya nih, ya, Allah kamu itu kan menunjukkan jalan tadi kan. Al-Fat ayat 2. Al-Fat ayat 2 sebentar. Al-Fat ya, Al-Fat ayat 2. Perhatikan Islam ini kontradiksi Nabi kalian. Lihat, agar Allah memberikan ampunan. Ini Muhammad ternyata punya dosa dan Muhammad perlu ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ini Allahmu yang berdusta, kenapa? Ternyata Allah nggak nunjukin jalan, kenapa? Karena ternyata Muhammad berkata dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, katakanlah aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Bohong, jeder kon. Tuhanmu tukang bohong, PHP, memberi harapan palsu. Sedih saya Pak kalau ikutin Muhammad, sedih saya kalau jadi orang Islam ternyata dikasih PHP loh, nggak dikasih tahu apa yang akan diperbuat. Bantah dengan nyata ya. Saya itu dari tadi suka kamu itu bantah Alkitab, tapi saya juga sudah bantah langsung. Oke? Ya, sekali lagi, kamu bilang tadi katanya tidak ada hukuman yang mengerikan. Saya tanya sama kamu, hukuman salib itu untuk apa? Untuk pencuri, bubuk habis. Aduh teman-teman, kita menang debat masa kalah PK ini. Sultannya pada kemana dong? Ayo menangin PK juga. Oke, terima Joseph. Gak menjawab pertanyaan saya. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta ana Muhammad fayaqul umirtu laftahu min qablaka. Bahkan Yesusmu itu tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Ya, tunjukilah mute, jangan nangis kau. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah jalan yang lurus itu sendiri. Quran surat ke-36 surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, engkau ini termasuk di antara para rasul ala syiratim mustaqim, yang berada pada jalan yang lurus, jeder. Aduh Joseph nih. Bahkan Joseph, kenapa tadi kau nggak tanggapi? Yesus itu masuk neraka menurut kitabmu. Ya, Yesus itu berbohong. Nih, Nandar, tunjukkan di mana yang mencari keledai. Kitabmu itu kalau yang baik ditulis, kalau yang buruk tidak ditulis. Di mana ayatnya? Ini Joseph.
Kenapa nggak ada tertulis ada yang mencari keledai? Ini baca Matius 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat memuatnya. Makanya ketika yang mencuri keledai itu dihapus, dihilangkan. Orang jelas-jelas ayatnya dia mencuri keledai, berdosa mencuri keledai itu, brother. Nih, makanya jangan banyak alasan. Kalau buka data saya waktunya, ya saya juga ada waktu. Kenapa kamu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik? Ya ini kan ini. Yesus mencuri keledai itu perbuatan dosa. Kalau ada yang bertanya, kalau itu kan ini pengandaian, masa lu nggak ngerti? Katanya S1, masa S1 nggak ngerti? Kalau ada yang bertanya, kenapa kalian mengambil keledai itu, jawablah, Tuhan memerlukannya, dia akan segera mengembalikannya. Di mana ayat mengembalikannya itu? Tuh, Kak, sekarang saya tanya juga, di mana? Karena ini adalah poin. Di situ ada ada dosa besar yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, mencuri keledai. Yang kedua, dia berjanji mengembalikan tapi tidak mengembalikannya. Ceder kan. Terus yang kedua, Yesus berjanji kepada orang yang di sampingnya, hari ini juga kamu bersamaku di Firdaus. Yesusnya masih di bumi. Lu ngaco-ngaco jawabannya kemana-mana. Oh, Yesus masih di bumi di situ. Yesus bahkan mati ke alam maut, bangkit hari ketiga 40 hari lalu perjamuan kudus, barulah dia naik ke sorga. Berarti di sini Yesus berdusta, itu poinnya. Ya, nih, Joseph, lu kalau berdebat kok emosi kayak gue deh, slow ya. Nih Joseph, ini Yesus masuk neraka menurut Bible-mu. Nih lihat nih. Nih, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sekarang saya tanya, Yesus pernah enggak ya dia berkata jahil, berkata bodoh ke orang lain? Pernah apa tidak? Jangan nunduk. Nah, ternyata Yesus berkata kepada orang lain bodoh. Kalau begitu Yesus masuk neraka. Saya tunjukkan ayatnya. Ya kan ada premis mayor, premis minor. Masa sudah lulus S1 nggak lulus nih. Ini nih, Joseph. Yesus mengatakan kepada banyak orang, hai kamu orang-orang bodoh. Ternyata Yesus masuk neraka menurut Bible-mu. Kan formula kan kalau lu kuliah dan lu bikin skripsi dia nggak jadi itu. Kan ada premis mayor, premis minor. Ngerti premis apa enggak? Jangan-jangan nggak ngerti dia. Mau nangis dia. Joseph, aduh mau nangis Joseph. Joseph, contoh begini. Lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, ganteng-ganteng. Yonatan Nandar, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, itu namanya premis minor. Premis mayornya, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, ganteng-ganteng dan pinter-pinter. Yonatan Nandar, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, berarti Yonatan Nandar ganteng. Sama. Yesus mengatakan, siapa yang mengatakan orang lain bodoh, dia masuk neraka. Yesus sendiri yang bilang, hai kamu orang bodoh. Terus Yohanes 10:34, Yesus juga berbohong. Kenapa Tuhan kok berbohong? Sebab ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Ternyata tertulisnya dalam kitab Mazmur. Lu ngerti nggak kitab Taurat? Masa jadi Katolik kok goblok minta ampun? Kitab Taurat itu Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Makanya belajar bahasa Ibrani. Kalau kitab Mazmur, Sefer Tehilim, Misbor Daud, itu namanya kitab Ketubim. Jangan nunduk, kalah debat. Menang PK, tapi gua menang PK, lu kalah debat. Goblok. Debater Katolik. Yesus masuk neraka menurut Bible. Aduh, jangan nangis. Oke Joseph, Joseph yang saya hormati, ini waktunya sudah 24.6. Lu closing, nanti gua closing. Soalnya tadi sampai jam 8.50 ya. Soalnya saya mau sama si RK. Oke? Closing silakan. Oke. Silakan. Oke. Ya, teman-teman perhatikan, saya dengan berani malam ini juga membuktikan Yesus satu-satunya suri tauladan. Tidak ada bukti ketika Nandar tadi bilang Yesus pencuri. Yesus apa tadi kan sempat ada kan katanya Yesus membalikan atau mengusir pedagang. Tidak ada bukti. Di mana itu menjadi pemberat hukum Yesus? Kamu tadi sempat mengatakan, makanya hukuman salib itu kamu kan nggak ngerti. Nandar,
Pada saat Yesus hendak disalibkan, ada yang bernama Yesus Barabas yang punya hukuman apa, teman-teman? Ini katanya ahli Alkitab, kristolog terkenal, evangelis. Kamu baca nggak Alkitab? Di situ ada Barabas yang juga dihukum bersama Yesus. Kenapa dosanya? Mencuri. Kalau seandainya Yesus punya dosa lebih besar daripada Barabas, tidak mungkin kemudian Barabas ikut dibebaskan. Ngerti kamu? Aduh, gini aja logika sederhana nggak ngerti. Saya dibilang katanya emosi, sampai dengan detik ini tidak keluar satupun kata-kata saya goblok dan seterusnya. Perhatikan loh, saya tidak NPD seperti kamu. Inilah suri tauladan Muhammad yang sesungguhnya dalam perdebatan yang singkat namun padat ini kita bisa buktikan. Memang Nandar sangat sedikit dalam membuktikan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tidak seperti saya dibombardir dengan pertanyaan, saya jawab dengan Alkitab, dengan data-data. Tapi Nandar, Al-Quran pun tidak berani dia buktikan bantahan dalam surah Al-A'raf ayat 9 tentang nasib Muhammad bagaimana, kenapa dikatakan demikian. Kemudian Nandar juga lebih menunjukkan suri tauladan Muhammad ketika dia merasa lebih menang daripada yang lain. Ini kan salah satu personality disorder, yaitu NPD. Kemudian Nandar juga melakukan yang namanya logical fallacy atau strawman atau red herring banyak sekali. Ketika saya sudah menjawab kalau Yesus itu mencuri, ada hukum dalam Islam namanya luqatah. Luqatah itu artinya hak. Sekali lagi, kalau kamu nggak tahu, kamu tanya sama Wafi. Luqatah itu artinya hukum yang memperbolehkan kamu memiliki benda yang kamu temukan di muka umum. Kalau kamu nggak tahu pemiliknya siapa dan pemiliknya tidak datang-datang untuk mengakui yang punya. Itu logika yang sederhana. Ketika Yesus meminta para muridnya untuk mencarikan keledai, kemudian Yesus sudah mengatakan, jikalau saya sudah menjawab, iya, tidak ada yang salah di situ. Tapi pertanyaan saya, ketika saya nantangin kamu, mana buktinya ada yang mencari Yesus, keledai yang dicuri Yesus tidak ada. Kamu lari ke Yohanes 21 ayat 25. Tidak satu pun, tidak semuanya dicatat dalam kitab ini dihapus. Mana buktinya? Kalau dihapus berarti pernah ada. Beban pembuktian di kamu. Kamu orang hukum, actori incomit probatio. Mana buktinya kalau pernah ada? Kalau sama kamu berani mengatakan itu dihapus, kamu tuh banyak punya utang data loh. Bilang Yesus kawin nanti di sesi yang lain. Kalau misalkan nanti, nggak usah kamu bawa. Saya berani mengatakan Muhammad itu A, B, C. Kalau saya nggak punya data, saya lebih baik nggak mengatakan. Kamu kan orang hukum. Ngomong sesuatu masa datanya belakangan. Oke, yang berikutnya, kamu itu menekankan sekali lagi Yesus itu masuk neraka. Sedangkan kamu baca di dalam Alkitab, Yesus itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 naik ke surga, naik ke atas ke langit. Siapa selain daripada Allah yang bertahta dalam kerajaan surga? Kamu tanya sama orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ketika ditanya Allah fis sama, Allah itu ada di semayam di atas arasy, di atas langit ketujuh. Siapa yang naik ke langit? Kalau Muhammad naik langit aja perlu perantara. Beda dengan Yesus dengan kekuatan dirinya sendiri. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ya, itu sudah tauladan yang nyata. Kemudian Yesus itu mengasihi, Matius 5 dalam perikopnya ketika dia berbicara di Bukit Khotbah Bahagia, Matius 5 ayat 9. Maka kesimpulannya teman-teman, dalam debat kali ini saya menghargai Nandar. Saya tidak sama sekali kemudian merendahkan posisi Bang Nandar di sini. Namun agaknya penghormatan dari Bang Nandar itu tampak sia-sia ketika tadi ternyata dia tidak mampu menahan emosi. Katakan saya yang emosian, tapi ternyata dia pun sama. Ya, jadi di sini paling tidak saya bisa menampilkan keunggulan dari sisi kami adalah kami membuktikan dalam Alkitab Yesus tidak berdosa, Yesus itu mengasihi. Kemudian ketika dikatakan Yesus mengatakan orang bodoh itu kepada orang-orang Farisi yang kemudian memelintir ayat Alkitab, maka Al-Quran pun mengatakan yang sama. Ya ayyuhal kafirun, dan orang-orang yang tertutup dan orang-orang musyrik. Al-Quran pun mengatakan yang sama. Jadi tidak beda. Dikatakan demikian karena ada konteksnya. Jadi balik lagi, ketika berbicara dengan tema siapakah suri tauladan yang sejati, saya percaya saya sebagai mantan Islam, saya telah selesai mengikuti Muhammad sesuai dengan jalurnya. Muhammad hanya dengan sampai di pertengahan jalan, tapi dari tengah jalan sampai dengan akhir tujuan saya percaya Yesus yang menuntun saya. Karena yang mampu tahu akhir tujuan hidup hanya Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes bab 16, aku datang untuk menyediakan tempat supaya di mana aku berada dan kamu berada. Tidak seperti Muhammad dalam Al-A'raf 9, bahwa Muhammad tidak tahu apa yang diperbuat kepada Allah, dari Allah kepada dirinya dan kepada umatnya, tapi Yesus tahu, karena Yesus adalah satu-satunya jalan dalam Yohanes 14 ayat 6. Waktu habis, terima kasih. Oke, sekarang closingku. Waduh teman-teman, kita menang debat, kalah PK nih. Baik. Ya, nanti next time kita bahas Yesus kawin ya, baru ini. Nah, oke, terima kasih.
Ya sebetulnya saya nggak pernah emosi dari tadi. Saya hanya mencontohkan bagaimana Yesus menyebut orang lain goblok. Ya, ayatnya kan ada, Yesus menyebut orang lain bodoh. Sementara di sisi lain, katanya Yesus itu ke sorga. Ternyata di sisi lain, siapa yang menyebut orang lain bodoh, dia harus ke neraka. Yesus sendiri malah menyebut orang lain bodoh, berarti Yesus berdusta. Ya, apalagi kau katakan dia ke sorga, dari mana ayatnya? Dari pertama sampai selesai kau tidak pernah menunjukkan data seperti saya. Sekarang saya tanya ya, ini closing ya. Nah kita lihat teman-teman ya, mereka dibohongi dengan terjemahan. Mana ada Yesus ke sorga? Lu ngerti nggak sorga itu apa? Paradiso dalam bahasa Yunani. Kita baca di dalam Markus 16 ayat ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya menurut lu selamat karena lu dibohongi dengan terjemahan. Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Nih gua mah menunjukkan bahasa Yunaninya. Kita lihat nih. Homen haun kurios metato lalesai hautois anele pote aiston uranon. Ternyata bukan sorga Joseph, uranon. Aduh, makanya lu gak bisa lawan gua. Lu dibohongi dengan terjemahan. Ini sorga, ini terjemahan salah. Jangan nangis kau Joseph. Lu nyenggol-nyenggol Yesus kawin. Ada Yesus kawin, bahkan Yesus poligami. Di mana ayatnya? Wahyu 19 ayat ke-7. Yesus poligami, saudara. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Lu baca dalam Yohanes 21 itu. Siapa anak domba itu? Tidak pernah disebut anak domba kecuali Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Haire men kai agaliometa kai domenten dokshan hautooti elten ho yes ono hoga mosto arnio kai gune. Ternyata Yesus mengawini banyak orang. Ini ada kata apa? Makanya belajar Yunani. Lu malah belajar terjemahan terus. Nih, ternyata Yesus kawin. Kalau Yesus kawin berarti berdosa. Karena yang namanya kawin kan ada oh yes oh no. Aduh. Oh yes oh no. Joseph. Tuh Yesus kawin. Udah gua sampaikan di situ ada. Terus Yesus itu punya iri dengki. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan ya. Ayatnya. Ini Yesus berdosa. Nih Yosef. Nih. Kemana-mana ini. Jangan kabur, jangan nangis. Ini closing aku loh. Nih. Ya, Yesus. Ini closing aku ya teman-teman. Lihat ini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jeder. Nah, jadi ini dosa Yesus. Yesus itu ada iri. Siapa yang tidak suka aku jadi rajanya, maka bunuhlah mereka di depanku. Ini katanya ajaran kasih. Yesus ajaran membunuh. Aduh, saya tunjukkan lagi Joseph. Ada lagi ya. Ada lagi. Mana satu lagi nih. Ya, Yesus itu banyak dosanya. Mencuri keledai tidak. Ini teman-teman ya. Yesus berdosa. Yesus berdosa. Nih. Nah, si Paulus aja mengakui kalau Yesus berdosa. Ini waktu saya closing. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berbuat dosa. Ini si Paulus nih 2 Korintus 5 nomor 21. Ya, dia dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus sudah berdosa karena kalian. Karena di dalam ucapan Roma 5:12, upah dosa adalah maut. Ternyata Yesus harus masuk neraka karena upah dosa adalah maut loh. Roma 5 nomor 12. Terima kasih Joseph. Jangan kapok diskusi dengan saya, karena debater Kristen itu jarang yang berani. Kamu sudah nekat karena kamu menantang tema ini, ternyata kamu bubuk juga. Terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar. Setelah ini kita berdiskusi dengan si RK. Jangan kemana-mana. Ternyata menurut Bible-nya Kristen, Yesus berdosa dan masuk neraka. Siapa yang menyebut orang lain bodoh, maka harus diserahkan ke neraka. Terima kasih Joseph.
Jangan marah ya, Sep. Nanti kita debat lagi. Dah, makasih, Cep. I miss you.